melakukan permainan seperti Zuxi. Iya, betul 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 dan kita akan nantikan saja apakah dari seorang Zuxi sendiri bisa menahan gempuran yang mungkin akan dibangun oleh tim RRQ yang dimana berada sangat dekat dari mereka semuanya di depan mata banget untuk saat ini. Itu dia Zuxi sedikit demi sedikit Lama-lama. proning-proning, sat mencari informasi. Sementara itu dari arah elimination fit tadi kita juga sudah mulai bisa mengintip adanya pertemuan lagi antara tim yang lainnya yaitu ada FaZe Clan Korpai yang sudah tersungkur terknockdown. Perhatikan sisi kanan kita teman-teman. Secret sisa satu aja ini kesempatan untuk mengejar 32 poin dari Bigetron Alliance menjuarai juga. Tapi mereka juga harus aware bagaimana FaZe Clan pun bisa menjadi ancaman untuk menjadi juara PMPL season yang keempat ini untuk SEA Championship. Tapi yang lagi-lagi gue berharap untuk EVOS mereka bisa bangkit. RRQ juga lebih powerful. Kemudian GD juga bisa mengambil experience ini menjadikan mereka pengalaman baik di PMGC nanti. Dan FaZe Clan sudah terpantau, Korpai pun sudah dibangkitkan kembali, sudah hidup. Dan kemudian juga Geek lebih memilih bermain di bawah-bawah ruin saja. Mengamankan satu shake kecil di masing-masing player. EVOS sudah pawai 17-an juga. Satu di depan, Big Roboy sang pembuka jalan stop touchdown dulu membiarkan tiga rekannya di depan. Dan dia mengikhlaskan dirinya di belakang sebagai cover. Tapi nampaknya udah ada close combat yang bakalan terjadi dari pemain-pemain Eagle dan juga MSC. Dan yes, Parajin sudah secure begitu saja. MSC sudah mengamankan 1-2 elimination point. Dan Datcon dan Namshin sedikit berpisah di kiri dan juga di kanan. Ini momentum untuk MSC sebenarnya mengoleksi 2 elimination lagi. Iya, 2 elimination lagi ke arah Datcon dan juga Namshin sepertinya possibly dilakukan. Tapi di sisi yang lain ternyata ada Satar dan juga rekan-rekan yang lainnya dari tim Genesis Dogma Kids yang mampir ke arah satu compound yang sudah berisikan alien merah kita, tim Bigetron Red Alien yang sudah bisa langsung saja mendapatkan elimination point. Tapi nampaknya ada balasan tembakan yang menuju ke arah Luxi. Kali ini masih bisa diselamatkan. Aduh, dari RRQ nampaknya memberikan distrakan juga, tapi Booms tertunduk lemas juga berharap Daybot bisa merevive tapi gagal. Oh, Di no. tengah-tengah pintu menjadi salju yang dingin. Dan Daybot nampaknya last man standing kah? Tunggu gue lihat. Iya. Last man Tinggal satu. standing. Yes, dari RRQ mereka mengambil kesempatan tersebut. Luas visionnya memang untuk mendeteksi dua tim yang datang di painan. Kemudian juga kembali ke CCTV kita yang lain. MSC masih berkutat dengan Datcon. Tapi Namshin agak sedikit mundur. Lebih menjaga jarak. Dan TG13 langsung diterobos aja bos. Di seberang dan bakalan ada Kamedo yang terjadi. Dan yes. Hello Mother Father dan selesai. Tapi Datcon ada yang nge-reflect balik lagi. Datcon sedikit mundur setelah menculik. Tapi Ponzai dan Pops pakai Z007 juga nampaknya siap membackup Jasper. Sedikit meregroup juga untuk menyelesaikan perjalanan Datcon. Iya, yang dimana sekarang terknockdown juga oleh granat yang sudah dilontarkan dari tangan Ponzai. Itu dia, ini sebenarnya membuka banget momentum untuk tim MS Chonburi mendapatkan elimination tambahan. Namun di sisi painan kita kembali lagi antara pertemuan tim Bigetron Red Alien dan juga Genesis Dogma Kids yang hanya meninggalkan satu penggawa mereka saja yaitu Daybot yang agak-agak kalang kabut karena banyak banget granat dilontarkan. Begitu pula juga dengan tim BTR yang sudah terknockdown 2 penggawa mereka. Yes, nampaknya masih diberikan distract juga dari RRQ yang masih berada di sisi high ground. Daybot sedikit menjauh, ingin menjadi warga Bikini Bottom juga. Kemudian juga sedih sih sebenarnya Don. Three-way showdown-nya ini adalah sesama tim Indonesia. GD, RRQ, BTR, dan GD. Betul Tapi sekali. no problem, sportivitas ditunjukkan oleh pemain-pemain Indonesia ini membuktikan kita tidak ada teaming-teaming. Tetap berteman di belakang, tapi untuk di lapangan kita harus fight. Betul sekali karena tujuan kita sama yaitu juara. Tujuan kita mendapatkan poin demi poin yang maksimal banget baik dari segi placement maupun dari segi elimination. Dan kita akan terus melanjutkan karena untuk saat ini masih belum ada satu tim pun yang pulang atau tereliminasi menjadi tim pertama. Yes, dan ya kali ini Micha sudah terpantau oleh kameramen kita. Sedikit bersabar, mereka lebih bermain ke blue zone aja. Tapi biasanya orang-orang yang bermain di blue zone itu lebih mempersiapkan strategi healing. Gue belum lihat player-player yang lainnya. Biasanya kacang susu yang diidolakan untuk bermain. Dan RRQ sudah touchdown di pergudangan painan sebelah kiri. Dan nampaknya bakal ngegerebek sahur pemain-pemain dari BTR yang sudah standby juga di seberang dari kaveling painan. Tapi RRQ
Ini berani banget sih, mereka langsung bergerak tanpa ada henti, tanpa ada nafas, dan kemudian juga 3-1 setup yang dilakukan Nerpeko lagi dan lagi memisahkan diri untuk mengcover 3 temannya yang berada di depan. Yap, kita akan langsung aja melihat setup-setup yang mungkin dibangun oleh kedua tim ini. Sementara itu circle selanjutnya masih membelah antara Pulau B dan juga Pulau C, di mana Painan pun juga masih mendapatkan sedikit porsi dari circle tersebut. Di pinggiran banget posisi antara tim BTR dan juga RRQ kali ini. Ulang dan dikitnya. Sedikit banget. Kenapa sih ini orang? Oke deh nggak apa-apa, cuma ada fight lanjutan sesama tim Thailand Sawadee Cup terjadi dari antara Nuzi dan juga Pops 007, tapi dari Pops 007 benar-benar tenang banget, proning shot dilakukan tapi Logan juga gagal untuk mengcover dari seorang Gatani. 2 player bisa dipulangkan, bahkan 4 elimination sudah dikoleksi untuk tim dari MSC, tapi Blue Zone nampaknya bakal menyerap karena ini Blue Zone yang keempat. Mereka akan terkikis utility-nya, entah itu bandage ataupun first, tapi harus aware juga. Di sisi belakangnya ada tim Secret yang siap juga nge-backstep mereka. EVOS sudah terpantau. Laisrak tumbang. Oh ya ampun, Fast Clan memberikan distract dengan satu Fred Granat. Mr. Five juga memberikan penetrasi dengan UMP-nya EVOS KF. Dan dengan seperempat darah, bisakah dia menyelamatkan posisi dari EVOS. Tapi dia digunting pergerakannya depan dan belakang. Kesulitan dan juga Big Robo, ya ampun, tertunduk lemas. Tapi Red Face, come on. Kamu bisa boy. Ya, bijak banget untuk tidak melanjutkan fight. Last man standing lebih mengamankan placement point saja. Red Face, please, you can do it, menyelamatkan placement point. At least placement point bisa diselamatkan untuk Red Face, untuk tim EVOS Reborn kali ini. Karena di menit 19 menuju ke 20 ini masih ada 16 tim yang dimana ini akan mengartikan sebuah peperangan massal, sebuah pengikisan massal yang akan terjadi sesaat lagi. Sepertinya akan dilakukan oleh tim Onyx dan juga tim Geek Fam di sini. Sementara itu Saint OP juga sudah mulai melihat keberadaan dari seorang Jeff yang dimana ternyata ada Eagle lah yang menjadi tim pertama yang harus tereliminasi. Gak apa-apa, Eagle harus pulang biar EVOS bisa sedikit menanjak lagi dan berharap nanti Irangel mereka bisa maksimal melawan WC. Dan tapi Geek tadi mencoba membegal dari Faris yang ngoeng gitu aja tanpanya ada Son Pasnatun melewati dari pemain-pemain Geek. Begitu dari Onyx yang mengamankan sisi pinggiran circle, mereka lebih menatap ke arah Painan, Bigetron dan juga RRQ. Kembali dari Geek. Aduh, RRQ berpencar, 2 player di jembatan dan 2 di arah sebelah kanan. Di mana 2 player itu menjaga BTR, 2 playernya lagi menjaga dari Xavier. Karena sekali lagi kita juga sudah melihat adanya circle selanjutnya yang terbuka. Dan EVOS pun harus tereliminasi di posisi ke-15. Nice try untuk EVOS pastinya. Dan kita akan masih mengawal tim-tim Indonesia yang lainnya yang masih bertahan. Ini dia, The Battle of Painan antara RRQ dan juga BTR. Oke, nampaknya dari seorang Luxi sudah mengamankan sisi jerami atas yang dimana dia sudah menelik warga Bikini Batam. Ada Faris dan juga Daybot yang berenang-renang di bawah untuk menyusun Mr. Crab. Tapi dari RRQ yang berada di jembatan juga mengerikan banget. Dia bisa aja nyisir satu demi satu ataupun nge-screening out. Terutama dari sisi belakang mereka, yaitu The Xavier dan Zuxi sudah bergerak juga. Tapi ada hambatan batu sandungan baru, yaitu Vampire di sebelah kanan atas mereka. Ini benar-benar harus terperinci sih pergerakannya, harus step by step, pelan-pelan. Kemudian gue yakin banget bisa ngeratain ke Vampire. Harus terkalkulasi dengan baik banget ya. Sementara itu ternyata ada peperangan juga di sisi-sisi yang lainnya yang bisa kita intip dari Elimination Fit. Oh my god, ada Asa di bawah sana yang sudah mulai terkikis HP-nya sedikit demi sedikit. Asa pun juga langsung saja ter-knockdown karena ada Luxi yang mempunyai mata setajam elang di sana. Dan tim BN United pun harus tereliminasi juga di sisi yang lainnya. Di posisi ke-14 kita akan langsung saja menyaksikan peperangan yang sudah mulai pecah di seluruh penjuru mata angin Sunhawk ini. Ini agak bingung gak sih lo, tadi RRQ itu di Painan, tapi duanya itu bisa dengan cepat. Mereka mengamankan sisi bawah, di mana itu flat ground, tapi dari G ketangkap 2 playernya. Dari Rabis langsung nge-secure begitu saja, di balik-balik kotak, di tengah-tengah jembatan dan Secret pulang. Ini poin untuk Red Alliance membalap, 32 poin lagi dan mereka mempunyai kesempatan banget. Dan Circle ngecil lagi ke arah jembatan. Dan ini cukup struggle sih Dona. Ini struggle banget sih. Dan kita bakalan melihat banyak
banyaknya tim yang mengamankan bagian atas, bagian bawah, bagian air menjadi warga bikin bottom. Dan ya kita tunggu saja karena masih tersisa 10 tim, 23 player yang masih alive di sini. Sementara itu dari tim Bigetron Red Alien kita masih pantau keberadaan mereka masih utuh berempat. Namun di arah bawah jembatan ada RR Keyboard yang menyapa lawannya yaitu dari tim Face Clan di seberang sana dengan peluru-peluru panas. Tapi Face Clan pun juga akan menghadapi gempuran dari tim Bigetron Red Alien. Ryzen di sana. Yes, dari Ryzen sudah bermain di tebing-tebing, tapi Dutch juga menyadari pergerakan dari Bigetron Alien juga datang. Vampire seperti vampir siang-siang, tapi dia ada perlawanan dari seorang Zuxi. Zuxi di reflect dari seorang Fluket, tapi masih ada Ryzen. Please Ryzen, you can do it boys. Bisa mendatangkan Fluket. Nice, rata. Rontok-rontoknya sama robot merah Indonesia. Tim Vampire, tapi dari tim Bigetron Red Alien harus bergegas untuk menyelamatkan rekan-rekan yang sekarang dalam keadaan knockdown karena di seberang mereka juga masih terdapat Voldemort dari tim RRQ yang tadi juga sudah mendengar huru-hara yang terjadi. Sementara itu balik lagi kedua punggawa RRQ yang lainnya yang berada di bawah jembatan yang sedari tadi juga sudah mulai menghabisi satu persatu pemain dari Face Clan dan akhirnya sampai detik ini mereka berhasil untuk mendapatkan 3 elimination Come point. on boys, dari RRQ pun kalian juga bisa mengoleksi elimination dari warga Bikini Bottom yang ada di bawah. Fori Falls, Gede, dan juga player yang lainnya. RRQ cukup tenang, mereka berada di sisi bawah. Tapi Ryzen langsung saja mati di tangan Playzone. Dan nice try dengan 7 elimination point. Masih ada RRQ dan juga Genesis Dogma Daybot yang benar-benar balapan renang dengan 3 player Axis dan juga For Rivals. Yes, ada Cappy ya di bawah sana. Oke, mereka bakal menjadi trio kwek-kwek nampaknya. Di bawah sana menjadi katak yang berbunyi kwek-kwek dan nggak mau gua nggak mau lagi mengulangi kata-kata tersebut. Tapi aduh disebut lagi lah. Tapi kita akan langsung saja fokus ke arah bawah jembatan. Ini dia ada Faris, Epi dan juga Daybot. Collab. Mereka lagi collab kayaknya. Oke, dan dari Mr. Fire menanjak sedikit demi dikit lama-lama jadi bukit di atas sana. Sisi atas tampaknya ingin menelik pergerakan-pergerakan dari Xavier. Santuy aja tapi Rabis sudah terdeteksi dengan cukup jelas tapi Mr. Five belum membuka tembakan karena dia tahu suara step gerasak-gerusuk nggak hanya berasal dari Xavier tapi bunyi ceplok juga berada di sisi bawah. 3 player yang menjadi warga Bikini Bottom. Dan kalau circle benar-benar mengecil, ini akan ada adu renang juga di arah sisi bawah. Betul. Kemudian juga bagaimana? Ini fight sebenarnya antara Face yang mendapatkan seorang Rebis dari Mr. Five. Nampaknya masih cukup santuy. Ada Frankie yang di sisi atas pun juga siap untuk menyambut dari Mr. Five. Masih selamat tapi nampaknya ada peluru-peluru panas juga yang sudah dilontarkan dari arah Frankie di atas sana ke arah Tony K. Sementara itu MS John Budi harus tereliminasi juga. Sementara itu Tony K masih bisa bertahan dengan HP yang cukup sedikit itu. Tapi nampaknya tidak dengan rekan yang lainnya karena sudah tereliminasi satu demi satu. Tersisa Tony K saja yang langsung loncat ke air. Aduh, Peko udah kagak ada apa-apaan lagi. Kayak pasrah ini mah ya udahlah ya. Itu udah hasil terbaik mereka dan banyak sekali menjadi warga Bikini Bottom resmi ingin makan di Krusty Krab. Kemudian juga bagaimana The Xavier yang lebih mengamankan sisi daratan, sisi jembatan. Ini mempunyai angin segar mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Sudah memasuki circle ke-8, tinggal menunggu aja nih. Ini darah siapa yang bisa bertahan sampai akhir dari sana. Kalau misalnya kita lihat sih ada 2 player ya dari Four Rivals dan juga Mort yang darahnya paling banyak. Tapi yang paling banyak adalah Epi sih. The Xavier di atas lah. Oh ya, Frankie. masih ada ya di atas. Frankie masih ada tuh. Frankie bukan sih? Frankie ya, Frankie. Terus satu lagi gue lupa ada Dutch juga nampaknya masih ada. Oh 3 player bahkan. Jadi chance besar nampaknya dimiliki oleh The Xavier. Ini dia, kita lihat ya ada SpongeBob, Patrick, The Slash Slinging Slasher, The Slash Slinging Slasher. Tapi ada bom juga yang sudah dilontarkan dari atas jembatan ke arah bawah. Harus memulangkan, kalau nggak salah tadi Peko. Peko ya? Gak apa-apa lah, kelas itu benar-benar udah perjuangan terbaik untuk RRQ. Jadi selalu dihargai apapun yang kalian dapatkan. Nice try, semoga di Erangel penutup benar-benar tim Indonesia semuanya bisa bermain di late game. Amin, seamin aminnya. Tapi anyway kita akan melihat saja the end game, detik-detik terakhir. Ada yang bisa nembak? Masih bisa. Ada yang bisa nembak? Dari atas, dari atas.
Udah di atas. Yakin lo? Nanti kita lihat ya di Kayaknya di highlights. tembok-tembok. Enggak, di tembok-tembok tuh kayak ada lu bisa ada kesempatan dikit-dikit nembak. Nanti kita lihat Coba-coba ya. kita lihat Nah, lagi ya. Ini dia aksi selanjutnya yang akan dipertontonkan kepada kita semua dari Coba lihat. warga Bikini Bottom. Coba lihat. Ini dia circle yang sudah mulai hampir teman semua. Apakah Oke. akan mendapatkan winner-winner chicken dinner? Belum tentu dari DX Riders karena For Rivals dari Api juga mempunyai darah yang penuh. Dan Jeng, ini jeng, rebutan-rebutan jeng. hashtag 5, hashtag 4, hashtag 3 sih. Oh dia punya 14 dong. Oh, Oke, Rabis. Dah. That's it. Oke. Rabis masih mempunyai 13 kali ini. Masih bisa healing. Dan ini dia. Circle paling terakhir yang sudah tidak ada sisa apa-apa lagi. Dan that's it. The Xavier